pamimpina eta rakyat tandana suka bunga. Ayeuna ditepangkeun dinu lalampahan nilangkala Tatar Sunda, napak tilas Pajajaran kirab binokas. Ayeuna kabinujungan mahkota Binokasi baris gemuk gumebiar nyaangan alam Pajajaran, nyaangan alam Nusantara, nyaangan alam Marcapada. Mudah-mudahan Jawa Barat kapayun mendak lalampahan anyar, mulih kajatina, mulang ka asalna, balik kal Qur'an numatu. Ini kan sejarah Sunda itu kan kehilangan jejak. Jejak yang tersisa itu diantaranya kan batu tulis, karena kan bentuk kerajaannya, istananya nggak bisa ditemukan. Nah kemudian jejak yang masih tersisa adalah mahkota Binokasi. Nah saya tuh lama mengamati ini sejarah mitologi atau fakta, maka kemarin teman-teman ITB ya melakukan analisis terhadap mahkota Binokasi itu, ternyata hasil kajian akademiknya benar. Itu memang merupakan mahkota yang memiliki nilai-nilai sejarah, kemudian nilai-nilai kebendaan. Dan kemudian selama ini mungkin keraton itu tidak punya akses untuk mengelola itu menjadi sebuah nilai yang dilihat oleh publik, karena kan tahu kan mereka tidak memiliki pembiayaan yang cukup, sehingga mulai tahun ini mahkota Binokasinya diarak bukan lagi pakai mobil jeep, tetapi pakai acara kebudayaan yang berasal dari nilai-nilai leluhur kita, kemudian dibawa keliling Jawa Barat. Kita mampir-mampir di 8 tempat, kemudian puncaknya kan nanti di Kota Bandung menuju Gedung Sate, dan kemudian nanti kembali lagi ke Sumatera. Kalau tadi di visualisasinya luar biasa Pak, harapannya masyarakat akan seperti apa? Ya sebenarnya kan dari tata nilai musik misalnya kan itu melambangkan kelembutan, kemudian dari tata nilai pakaian kita ini sudah lama memiliki passion yang sangat tinggi. Coba lihat pakaian-pakaian yang bernuansakan kerajaan, kan fashionable sebenarnya. Dari passion itu mencerminkan bahwa lama kita ini sudah punya peradaban yang tinggi. Kita misalnya orang lain belum mengenal peradaban logam, kita sudah mengenal peradaban logam. Tetapi dalam prosesi sejarahnya selalu politik menjadi problem utama, konflik, kemudian melahirkan keperputusnya mata rantai. Nah, sehingga itu diperlukan sebuah spirit bagi kita untuk kembali mengembangkan itu, membangun nilai itu, dan itu menjadi spirit pembangunan. Ini juga sekaligus Milangkala Sumedang ya Pak ya? Ya, di dalamnya hari ini Milangkala Sumedang dan nanti tertradisi ya. Nah, makanya lahirlah yang disebut dengan Milangkala Tatar Sunda. Ya, nanti ditetapkannya kan dalam Perpu sudah persetujuan Mendagri tanggal 18 Mei, dan itu hasil kajian akademik Profesor Dr. Dina Lubis. Jadi kita dan dirayakannya nanti tanggal 17 malam 18 dalam bentuk drama musikal di Kota Bandung ya Pak ya? Di Kota Bandung, di samping Gedung Sate, kan halamannya kan masih dalam penataan.
ini turutin. Makanya Milangkalanya Tatar Sunda. Nah kalau Milangka Tatar Sunda maka tidak terbatas lagi pada Jawa Barat. Kita teman-teman yang Banten kan Tatar Sunda. Kemudian sebagian dari wilayah Jawa Tengah kan ada desa-desanya yang itu masih bertradisi Sunda. Nah itu mereka bisa menjadi bagian untuk diingatkan. Gitu. Ada potensi ekonomi Tinggi. Ya kalau setiap meraih kegiatan kan selalu melahirkan UMKM. Dan yang paling utama nanti mungkin ini kan mendadak ya. Yang penting ada dulu deh. Tahun depan Sumedang sudah berdandan. Apa yang akan didandani di Sumedang tahun depan? Pertama tentunya kota ditata, lembur diurus. Keraton Sumedang Larang ini akan ditata bantuan Pak Gubernur. Ya. Satu, hamparan gedung negara dan Keraton Sumedang Larang, Ya. sehingga sebuah keratonnya tersajikan dengan baik. Ya. Kedua, berdampak pada ekonomi tentunya. Sekarang kota penuh Sumedang, Ya. restoran penuh, dan UMKM tumbuh dan berkembang. Jadi terima kasih Pak Gubernur atas inisiasi kegiatan ini yang luar biasa bagi kami. Pak Bupati, bagaimana rasanya mengawali itu tadi ya Harlah Tatar Sunda di Sumedang nih, diawalnya di sini nih Pak nih? Iya, tentunya bersyukur, berbahagia. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini sebuah perhelatan yang luar biasa, syarat akan makna bagaimana sebuah Milangkala menjadi cerminan sejarah dan kompas bagi masa depan Jawa Barat dan Sumedang di dalamnya. Ya, termasuk yang ini ya, ini wakil gubernur saya itu dari dulu tuh cerita, aduh mahkota binokasi kalau diarak, saya bilang nanti ada waktunya. Ini waktunya. Sekarang diarak. Bisa, Alhamdulillah. Ya. Pak Gub, ini kemarin kan Prof. Oh iya sok. Kemarin kan Prof. Nenda mengusulkan bahwa rangkaian itu dari Karawang. Kenapa sekarang dari Sumedang dulu? Ya karena mahkota binokasinya di Sumedang. Jadi jejak sejarah yang ada dalam bentuk wujud itu di Sumedang. Kalau yang lain kan kebanyakan narasi cerita. Nah, kan saya ingin berangkat dari fakta bukan mitologi. Sehingga dari Sumedang, dan Sumedang ini kan dalam rangkaian yang diceritakan kan. Kalau saya nggak tahu faktanya kan, bahwa ini dibuatnya mahkota binokasi itu di Kerajaan Galuh. Nah, dari Galuh kemudian diturunkan ke Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran kan perang atau mendapat serangan, kemudian terjadi pembakaran terhadap kerajaan, dan kemudian Senopati Jaya Perkosa, saya menyebutnya Jaya Perkasa, menyelamatkan ini, kemudian dititipkan di Sumedang Larang, dan Sumedang Larang itu dalam posisi aman karena Sumedang Larang sudah lebih dulu deklar menjadi kebagian dari Kerajaan Mataram. Gitu. Jadi ini sebentar. Ini sekarang dari sini ke induknya dulu. Ya. Ke Kawali. Ya, gitu. Dari Kawali nanti kan melewatin itu dulu lah, melewatin Cianjur. Nah, mudah-mudahan ke depan yang dilewatinya semua. Ya kan? Ke depan ya. Sekarang kan kita ada terbatasan waktu. Jadi memang